Hari ini Rabu 15 Januari 2025 di Doha, Qatar. Para pejuang Gaza sejak hari pertama tanggal 7 Oktober mereka berjanji akan bertahan dan mereka berjanji akan memukul mundur mengeluarkan pasukan Zionis dari Gaza, dan itu mereka tepati. Meskipun memakan waktu 467 hari, 46.000 nyawa gugur, mereka tidak mati. Mereka hidup insya Allah SWT. Kesepakatan ini menunjukkan kuasa Allah Ta'ala dan menunjukkan bahwa makar mereka lemah. Netanyahu berkali-kali sejak hari pertama sampai menjelang kesepakatan ini bersikeras bahwa mereka tidak akan keluar dari Gaza. Mereka akan bebaskan para tahanan dengan cara militer. Mereka akan hancurkan Hamas dan perjuangannya. Mereka akan dan lain-lainnya, tapi mereka gagal. Yang berhasil memenangkan pertempuran kali ini adalah warga Gaza dengan ketegaran mereka dan kesadaran mereka. Maka yang patut dirayakan oleh kita semua, patut kita semua berbahagia karena selama ini kita juga ikut memperjuangkan mereka meskipun dengan cara kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, ada kabar viral terbaru hari ini ya, kita ambil dari Detik Hikmah dengan judul demikian: resmi gencatan senjata di Gaza, Israel Hamas damai. Diunggah pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 pukul 10:23 waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman, gencatan senjata permanen di Gaza, Palestina resmi dilakukan. Hal ini diumumkan oleh Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani selaku mediator pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025. Announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya terjadi gencatan senjata antara Israel dengan Gaza. Gencatan senjata ini akhirnya membuat kedua belah pihak membebaskan masing-masing sandranya. Gencatan senjata akan dimulai pada hari Ahad tanggal 19 Januari 2025. Sebanyak 33 sandera akan dibebaskan pada tahap pertama perjanjian. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi perdamaian permanen. Nah, inilah yang diharapkan teman-teman ya, khususnya oleh umat Islam di seluruh dunia, adanya perdamaian di Palestina. Dilansir AFP, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, kedua belah pihak yang bertikai di jalur Gaza telah mencapai kesepakatan tentang tahanan dan pertukaran sandera. Kami berharap ini akan menjadi halaman terakhir perang, dan kami berharap semua pihak akan berkomitmen untuk melaksanakan semua ketentuan perjanjian ini. Begitu tegas Sheikh Muhammad. Sami Abu Zuhri selaku pejabat Hamas mengatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata Gaza sebagai keuntungan besar yang mencerminkan sejarah yang telah dicapai melalui keteguhan Gaza, rakyatnya, dan keberanian pahlawannya. Ini juga merupakan penegasan kembali kegagalan penjajah atau mencapai salah satu tujuan, kata Sami Abu Zuhri dilansir Reuters pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025. Announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Akhirnya ya Allah, setelah 466 hari 15 bulan, bayangin, yang brutal, korban yang terus berjatuhan, gencatan senjata terwujud. Di fase awal ini kesepakatan mencakup ada pembebasan 33 sandera Israel yang ditahan Hamas, kemudian Israel juga akan membebaskan 1.600-an tahanan Palestina. Setiap satu sandera sipil akan ditukar dengan 30 tahanan Palestina. Sementara sandera tentara wanita yang akan ditukar dengan 50 tahanan. Ini masih fase pertama, mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza Tengah dan pemulangan warga Palestina ke Gaza Utara. Selain itu, lebih dari 600 truk bantuan kemanusiaan akan diizinkan masuk ke wilayah Gaza setiap hari untuk menyalurkan, mendistribusikan bantuan pokok bagi masyarakat yang terdampak. Di fase kedua nantinya mencakup pembebasan seluruh sandera yang tersisa, penghentian
permanen aksi militer serta penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza secara penuh. Fase ketiga akan difokuskan pada pemulangan jenazah sandera dan dimulainya rekonstruksi Gaza yang diawasi oleh Mesir, Qatar, dan juga PBB. Nah teman-teman, berita ini valid ya, karena berita ini dikeluarkan ataupun dengan sumber dari Gaza langsung dari Qatar. Selama agresi Zionis Israel dan Hamas di Gaza selama 15 bulan, Israel dan Hamas baru sekali mengalami gencatan senjata dan pada waktu itu hanya berlaku sepekan. Setelah itu, Israel terus menggempur Gaza hingga tepi barat yang berimbas lebih dari 46.000 warga di Palestina meninggal. Nah, ternyata teman-teman ya, sudah ada gencatan senjata di awal ketika itu, tetapi Israel mengingkari perjanjian gencatan senjata tersebut. Dan untuk kali ini, berita terbaru yang menjadi viral hari ini adalah adanya gencatan senjata permanen antara Israel dan Gaza. Harapan kita mudah-mudahan ini akan menjadi pintu kedepannya untuk perdamaian di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein Gaza di Kairo, Mesir. Alhamdulillah akhirnya kesepakatan gencatan senjata antara para pejuang Gaza dan Israel tercapai. Resmi sudah diumumkan hari ini Rabu 15 Januari 2025 di Doha, Qatar. Para pejuang Gaza sejak hari pertama tanggal 7 Oktober mereka berjanji akan bertahan dan mereka berjanji akan memukul mundur mengeluarkan pasukan Zionis dari Gaza, dan itu mereka tepati. Meskipun memakan waktu 467 hari, 46.000 nyawa gugur, mereka tidak mati, mereka hidup. Insya Allah SWT. Kesepakatan ini menunjukkan kuasa Allah Ta'ala dan menunjukkan bahwa makar mereka lemah. Netanyahu berkali-kali sejak hari pertama sampai menjelang kesepakatan ini bersikeras bahwa mereka tidak akan keluar dari Gaza. Mereka akan bebaskan para tahanan dengan cara militer. Mereka akan hancurkan Hamas dan perjuangannya. Mereka akan dan lain-lainnya, tapi mereka gagal. Yang berhasil memenangkan pertempuran kali ini adalah warga Gaza dengan ketegaran mereka, dengan kesadaran mereka. Maka yang dipatut dirayakan oleh kita semua, patut kita semua berbahagia karena selama ini kita juga ikut memperjuangkan mereka meskipun dengan cara kita masing-masing. Selamat untuk antum semua, selamat untuk umat Islam dunia, dan selamat untuk umat Islam di Gaza. Memang kesepakatan terjadi hari ini, namun poin-poinnya akan mulai aktif terhitung hari Ahad atau sekitar 4 hari lagi. Kita doakan semoga dari hari ini sampai hari Ahad kesepakatan ini tidak rusak, dan semoga sebelum